Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Baik, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rosid, dosen pengantar ilmu politik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan video pembelajaran. Pembahasannya adalah kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Nah, saya ulangi lagi subcapaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengorelasikan kekuatan-kekuatan politik dengan dinamika praktek politik di Indonesia. Itu dua sub CPMK yang harus dikuasai oleh para mahasiswa dan para pemirsa semua. Baik, saya setelah kemarin menjelaskan makna kekuatan politik, saya akan lanjutkan konsep terkait dengan kekuatan. Ya, yang pertama, konsep yang terkait dengan kekuatan itu adalah influence, pengaruh. Orang itu punya pengaruh. Itu karena apa? Misalnya, kok orang itu memiliki pengaruh ya? Ya, pertama, orang yang memiliki pengaruh itu mungkin karena dia punya jabatan, dia punya pengaruh. Mungkin karena dia memiliki keturunan yang ya mungkin darah biru ya. Kalau istilah dulu, istilah feodal, atau orang kaya itu punya pengaruh ya. Orang pintar juga punya pengaruh. Jadi orang-orang pintar, orang-orang kaya dan sebagainya itu punya pengaruh. Ya, itu yang pertama, influence atau pengaruh. Konsep yang terkait dengan kekuatan itu adalah persuasi. Persuasi itu adalah memengaruhi. Orang yang pandai berbicara, pandai berkomunikasi, memiliki keterampilan negosiasi, itu adalah orang yang memiliki kekuatan. Jadi sehebat apapun Anda, ya sejenius apapun Anda, sepakar apapun Anda, kalau tidak memiliki keterampilan komunikasi, tentu pesan yang akan Anda sampaikan tidak sampai kepada komunikan. Ya, tentu juga harus didukung dengan keterampilan negosiasi. Makanya ini masuk ke dalam persuasi. Jadi mempersuasi itu biasanya kalau Anda mempengaruhi orang lain, itu bagaimana taktik memperkuasinya. Jadi taktiknya adalah berbasis data. Kalau Anda bicara, ada datanya, itu lebih meyakinkan dibandingkan imajinasi. Ya kalau imajinasi saja, kira-kira, saya pikir dan sebagainya, belum tentu kemudian orang itu akan terpengaruh. Tapi ketika Anda ngomong atas dasar data, based on data, ya tentu ini menjadi bagian dari persuasi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, konsep yang terkait dengan kekuatan itu coercion, paksaan. Tadi sudah saya jelaskan juga video sebelumnya, memaksa, orang yang memaksa itu tentu punya kekuatan juga. Kalau nggak punya kekuatan, tentu dia bisa memaksa ya. Tuh. Yang selanjutnya force, tekanan fisik. Itu ya hampir, tekanan fisik itu ya bisa menyakiti, bisa melukai dan sebagainya. Kemudian manipulasi. Ya, manipulasi. Itu juga bisa menjadi konsep terkait dengan kekuatan politik. Manipulasi psikologis misalnya dengan propaganda, ya, dengan hate speech dan sebagainya atau berita bohong, manipulasi berita, mengkonstruksi berita sedemikian rupa sehingga kemudian membaca itu terpengaruh. Itu saya pikir banyak praktek-praktek itu dan kemudian kita bisa membahasnya itu dalam materi yang lebih spesifik yaitu propaganda politik. Nah, selanjutnya dari mana sih sumber-sumber kekuatan politik itu? Ya, apa saja sumber-sumber kekuatan politik? Yang pertama, sumber kekuatan politik itu dari informasi. Apalagi zaman sekarang ya, informasi itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau dulu mungkin informasi itu biasa-biasa saja karena memang medianya sangat terbatas. Dan itu pun sebetulnya sudah menjadi kekuatan yang luar biasa. Apalagi sekarang, ya. Informasi itu tidak hanya datang dari sumber media mainstream, tapi informasi itu bisa datang bahkan banyak dari ruang digital, sosial media.
orang yang bisa menggenggam atau orang yang menguasai media itu sebetulnya sudah menggenggam separuh kekuatan dunia. Begitu. Makanya perhatikan, pemilik-pemilik media itu kemudian terjun dalam panggung politik. Ya, kayak Surya Paloh, Haritanu Sudibyo, Abu Rizal Bakri, ya, siapa lagi? Itu banyak ya. Karena dia sudah menggenggam informasi. Kemudian ya, kekuatan informasi itu menjadi sumber kekuatan politik. Karena punya media. Ya, apalagi dalam sistem demokrasi yang prakteknya liberal, bahwa media itu bisa digunakan tidak hanya menyampaikan informasi, tapi media bisa digunakan sebagai alat pemenangan dalam pemilu. Itu yang pertama. Sumber kekuatan politik yang kedua adalah massa. Massa, kenapa sih mahasiswa itu demonstrasi secara masif, ratusan ribuan, kemudian dia teriak-teriak di depan gedung DPR, menuntut kebijakan ini, kebijakan itu misalnya. Ada kriminalisasi KPK, hapuskan undang-undang ini, undang-undang itu karena diskriminatif misalnya. Karena massa itu sebetulnya sumber kekuatan politik. Dalam demokrasi tentu elektoral itu penting. Karena Jokowi terpilih menjadi presiden itu karena apa? Massa. Massa itu apa maksudnya? Massa elektoral, karena Jokowi terpilih secara mayoritas. Majoritarian itu menjadi kekuatan politik. Kalau mahasiswa datang hanya bertiga teriak-teriak depan gedung DPR, ya tentu dia ada yang mendengar. Media juga malas untuk meliput. Tapi ketika datang ribuan orang, ini sudah massa. Sehingga kemudian media meliputnya, kemudian ketua DPR juga memberikan ruang, ya. Kemudian itu akan dipertimbangkan apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Karena apa? Sumber kekuatan politik selain informasi adalah massa. Selanjutnya adalah sumber kekuatan politik itu popularitas. Nah, ini penting nih. Jadi orang yang punya popularitas itu sebetulnya dia sudah memiliki sumber kekuatan politik. Kenapa saya katakan sekarang ini banyak, ya nggak semua, banyak sekali artis yang terjun dalam politik. Ya, apakah artis itu masih tenar atau artis itu artis lama ya? Tapi kita lihat misalnya Krisdayanti, Tina Tun, ya Dede Yusuf, siapa itu yang pemain Baji Bajuri, Oneng, ya. Banyak sekali artis-artis yang terjun dalam politik. Karena apa? Karena dia punya sumber kekuatan politik, sumbernya adalah popularitas. Ketika Anda misalnya mencalekkan diri ke dapil tertentu, modal popularitas itu harus minimal 70%. Kalau hanya 10% gak usah nyalek. Bagaimana membangun popularitas? Banyak ya. Apalagi sekarang, bangun popularitas di ruang digital kan banyak sekali orang-orang itu popularitasnya itu naik signifikan karena ruang digital. Gunakan berbagai macam media untuk membangun popularitas. Ya, karena apa? Dalam sistem demokrasi, popularitas itu menjadi penting karena majoritarian, ya, suara mayoritas itu menjadi penting dan kemudian menentukan terpilih atau tidak terpilih dalam kontestasi. Selanjutnya, sumber kekuatan politik itu kekayaan. Kekayaan itu menjadi sumber kekuatan politik. Orang yang kaya itu tentu orang yang memiliki pengaruh, ya. Dia bisa berbuat sesuatu. Beda dengan orang yang tidak punya kekayaan. Orang tidak punya kan mungkin kekuatan doa ya, itu pun kalau terkabul. Tapi ketika orang yang punya kekayaan, dia dengan kekayaan itu bisa mempengaruhi orang lain. Dia punya dalam kekayaan itu bisa membuat partai politik sekalipun. Ya, kita lihat misalnya Nasdem itu Surya Paloh, karena dia punya kekayaan, dia kemudian bisa mendirikan partai politik. Haritanu, karena dia punya kekayaan, dia bisa mendirikan Partai Perindo. Karena kekayaan, dia kemudian dia bisa nyalek. Apalagi kalau konteks demokrasi di Indonesia itu sangat berbiaya fantastis ya, berbiaya tinggi. Ongkos politiknya luar biasa. Jadi trennya sekarang adalah para calon anggota legislatif itu bisa nyalek itu ya karena punya kekayaan gitu. Dalam teori dan prakteknya mungkin agak berbeda. Dalam teori, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Tapi ketika sudah masuk dalam praktek politik, maka untuk mencalonkan diri itu perlu ongkos politik. Misalnya untuk membangun strategi, merancang strategi, untuk ongkos tim ses ya, mungkin konsultan politik, mungkin ini, mungkin itu dan sebagainya. Ya, tentu asupan finansial itu penting sekali, dan saya ingin mengatakan bahwa kekayaan itu dalam sistem demokrasi itu penting karena memang konteks sekarang demokrasi sangat berbiaya mahal. Tapi memang idealnya tidak seperti itu. Tapi itu prakteknya. Selanjutnya adalah sumber kekuatan politik itu paksaan fisik. Lagi-lagi paksaan fisik ya. Orang yang punya kekuatan, kekayaan, atau orang yang punya jabatan itu bisa memaksa. Ya. Kalau orang yang punya jabatan atau pemerintahan karena punya otoritas. Dan otoritas itu kan bisa memaksa. Kebijakan publik itu kan sifatnya memang peraturan, bisa memaksa. Kita tidak bisa kemudian menuntut ini itu karena memang itu sudah peraturan, begitu. Selanjutnya, sumber kekuatan politik yang terakhir adalah jabatan. Nah, saya pikir tadi sudah dijelaskan, orang yang punya jabatan itu punya otoritas. Orang yang punya jabatan itu bisa berbuat sesuatu. Orang yang tidak punya jabatan nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kalau Anda ingin berbuat banyak, maka Anda harus punya jabatan. Nah, khususnya jabatan pemerintahan ya, karena lebih luas ya ruang lingkupnya ya. Ya jabatan di level kampung, desa ya hanya sekampung itu saja ruang lingkupnya. Tapi bayangkan orang seperti Jokowi itu bisa mengubah kondisi dan situasi dari Sabang sampai Merauke karena dia seorang presiden. Dia punya otoritas, dia punya jabatan, begitu. Misalnya bagaimana Jokowi itu menangani pandemi COVID-19 ya dengan vaksin gratis ya, dengan peraturan ini peraturan itu ya, PPKM dan sebagainya, karena dia punya jabatan. Kalau tidak punya jabatan ya dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena Jokowi bisa berbuat sesuatu karena jabatan. Jadi pentingnya orang punya jabatan karena dia bisa berbuat banyak dan bisa mengubah kondisi masyarakat. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kekuatan politik. Apa sebetulnya fungsi kekuatan politik? Yang pertama, fungsinya adalah mempengaruhi kebijakan publik mulai dari proses pembuatan sampai jalannya kebijakan tersebut. Ya. Jadi kekuatan politik itu ya pada intinya adalah bisa menciptakan, membuat kebijakan publik, dan kebijakan publik itu akan berdampak kepada masyarakat. Begitu. Yang kedua, keseimbangan kekuatan. Ya. Karena tadi kekuatan itu tidak hanya satu sumber ya. Tidak ada orang yang punya jabatan saja. Organisasi massa itu punya kekuatan, media massa itu punya kekuatan, gerakan massa itu punya kekuatan, CSO, Civil Society Organization itu juga punya kekuatan. Maka ada keseimbangan kekuatan. Apalagi dalam sistem demokrasi, lembaga pemerintahan trias politika itu sebetulnya sudah punya keseimbangan kekuatan ya. Ada lembaga yang khusus membuat undang-undang, namanya lembaga legislatif. Ada lembaga yang mengeksekusi undang-undang, namanya lembaga eksekutif. Ada lembaga yang mengadili, menertibkan ya segala persoalan-persoalan di negeri ini, namanya lembaga yudikatif. Itu sinergis dan terjadi keseimbangan. Jadi lembaga negara tidak terpusat pada satu lembaga. Inilah hebatnya trias politika. Dan tidak hanya itu, bahwa kekuatan politik di masyarakat pun juga ada dampaknya. Tidak hanya tiga lembaga itu, kekuatan civil society yang berbentuk organisasi-organisasi ya, organisasi kemahasiswaan, organisasi yang bentuk LSM, organisasi yang berbentuk serikat, misalnya serikat buruh, serikat masyarakat, aliansi ini, aliansi itu bisa menjadi kontrol dan keseimbangan kekuatan supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem demokrasi, kita tidak menggunakan sistem monarki yang kekuatan itu hanya satu sumber, yaitu raja. Kalau demokrasi itu di mana-mana ada kekuatan, dan kita harapkan memang terjadi keseimbangan kekuatan. Yang ketiga, sebagai agregator dan artikulator kepentingan. Apa itu? Jadi menyuarakan suara masyarakat.
Apa gunanya partai politik? Partai politik itu bagian dari kekuatan politik masyarakat loh, bukan kekuatan politik pemerintah. Kalau sudah menjadi lembaga legislatif itu bagian dari kekuatan politik pemerintah. Artinya bahwa partai politik itu bisa kemudian menampung aspirasi masyarakat disampaikan kepada pemerintah. Makanya ada partai oposisi. Penting itu partai oposisi. Jangan sampai kemudian partai itu bukan dicaplok ya, diintegrasikan menjadi the ruling party semua. Ada 1 atau 2 atau 3 partai menjadi kekuatan penyeimbang. Ya ketika ada masyarakat yang kemudian perlu aspirasinya diperjuangkan, ya partai itu kemudian memperjuangkannya. Ya, selain itu misalnya saya contohkan lagi serikat buruh. Penting itu serikat buruh. Coba kalau tanggal 1 Mei kemudian serikat buruh tidak bergerak, apakah UMR itu akan terus naik? Belum tentu. UMR itu akan naik. Salah satunya variabelnya adalah serikat buruh itu selalu demonstrasi menuntut hapusnya outsourcing, kemudian tolak upah murah, kemudian naikkan UMR, UMP dan sebagainya. Itu bagian dari artikulator kepentingan. Jadi kelompok, organisasi ya itu bisa menjadi artikulator kepentingan, mengakomodir aspirasi masyarakat, kemudian dibawa dan diperjuangkan supaya pemerintah itu bisa mengambil inisiatif untuk lebih pro terhadap masyarakat. Karena power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup, makanya kemudian harus ada kontrol, harus ada keseimbangan, harus ada kritik, masukan, saran dan sebagainya dan sebagainya. Itu menjadi penting. Nah, selanjutnya dinamika kekuatan politik di Indonesia. Nah, ini dinamika kita sudah mulai membahas kelompok-kelompok kekuatan politik ya, baik secara tataran individual maupun secara kelembagaan ya. Pertama, munculnya atau kemunculan kekuatan politik sangat bergantung pada dinamika politik di suatu negara. Saya contohkan. Apa bedanya rezim Orde Baru dengan rezim reformasi? Orde Baru dengan Orde Reformasi. Kalau rezim Orde Baru itu dinamika politiknya tidak dinamis ya. Maksudnya panggung politik tidak dinamis. Karena apa? Gaya pemerintahnya Pak Harto sangat sentralistik. Kemudian kekuatan-kekuatan politik itu kerap kali dibereskan ya. Sehingga itu kemudian tidak muncul kekuatan-kekuatan politik, kelompok-kelompok kritis itu tidak muncul. Karena ketika ada kelompok-kelompok kritis, maka pemerintahan tidak suka, telinganya merah, kemudian ditertibkan. Ya, di dalam kampus itu dulu misalnya ada gejolak mengkritisi kebijakan pemerintah, kemudian ada NKK misalnya, normalisasi kehidupan kampus. Pak Rektor bilang ke mahasiswanya, kampus itu tugasnya belajar, mahasiswa itu tugasnya belajar. Janganlah kemudian kritik-kritik pemerintah gitu. Nanti sekolahnya, kuliahnya lama. Itu kan bagian dari gaya pemerintahan. Di era reformasi, ya, satu pun presiden ya sudah namanya reformasi, kritikan itu sudah biasa. Ketika Jokowi dikritik ini itu, tapi jangan kritik personal, kritik kebijakan. Nah, karena apa? Karena dalam sistem reformasi ini membuka ruang demokratisasi yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya. Siapapun boleh mengkritik, tapi kritik yang konstruktif. Meskipun juga kritik kok konstruktif. Tapi menurut saya kritik yang konstruktif karena kita sama-sama mau orang yang bagian dan the ruling party maupun orang yang di luar pagar pemerintahan sama-sama membangun bangsa sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang pejabat membangun bangsa melalui kebijakan-kebijakan publik. Rakyat membangun bangsa ya sesuai dengan kondisi situasinya. Yang seorang petani ya bagaimana menjadi petani yang hebat. Seorang guru bagaimana jadi guru yang bisa mendidik murid-muridnya menjadi hebat dan sebagainya. Begitu. Jadi dinamika kekuatan atau munculnya kekuatan politik itu tergantung dari gaya pemerintahan ya. Nah, kalau sistem demokrasi tentu ya sangat membuka ruang demokrasi. Tapi kalau sistem monarki ya tentu kekuatan atau sumber kekuatan itu dari satu arah. Karena memang
negara itu menggunakan sistem monarki, apalagi komunisme terpusat. Yang kedua, silih bergantinya kekuasaan rezim memunculkan dinamika politik yang berbeda pula. Ya, ganti rezim tentu ganti kebijakan, ganti rezim tentu ganti model komunikasi, ya, model komunikasi. Ganti rezim tentu ganti gaya pemerintahan dan sebagainya. Tentu tidak sama ya. Ya, meskipun di era reformasi itu ya satu presiden dengan presiden yang lain tidak jauh beda, ya sama-sama demokratis, ya. Tapi tentu tidak sama. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan kekuatan politik di Indonesia mencapai kejayaan terutama sejak rezim Orde Baru jatuh pada tahun 98. Karena selama 32 tahun, ya Indonesia saya pikir cukup dikekang oleh gaya pemerintahannya rezim Orde Baru yang sangat sentralistik. Setelah itu, ya tanggal 21 Mei 98, reformasi kerannya dibuka. Kemudian banyak sekali ya orang-orang yang mendirikan partai politik, media massa juga tumbuh, bak jamur di musim hujan. Itu mulai kejayaannya. Jadi kebebasan berekspresi itu muncul kembali setelah 32 tahun merasa dikekang. Ya. Sampai hari ini ya, meskipun dampaknya menurut saya juga tidak terlalu signifikan secara kemakmuran ya, secara kesejahteraan masyarakat. Tapi paling tidak ruang demokrasi itu sudah dibuka dan itu sudah mengarah ke jalan yang benar. Selanjutnya, kebebasan politik pada masa era reformasi membuka seluas-luasnya kepada masyarakat agar terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Ya, siapapun itu bebas. Siapapun bebas untuk memilih dan untuk dipilih. Karena kemudian ada otonomi daerah. Otonomi daerah itu menciptakan pilkada langsung, ya. Pilkada langsung itu memberikan ruang gerak kepada daerah-daerah, ya, tidak harus sesuai dengan kebijakan pusat, tetapi mereka bisa menentukan kemajuan daerahnya itu seperti apa. Karena setiap daerah itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Ya, sehingga itu bisa menjadi bagian yang bisa dimaksimalkan di daerahnya masing-masing. Ya. Selanjutnya adalah kebebasan politik juga telah melahirkan partisipasi masyarakat sekaligus menandakan adanya demokrasi yang berkembang pesat. Ya, partisipasi masyarakat untuk membangun suatu bangsa ini menjadi lebih baik itu semakin lama semakin terbuka. Ya, kita lihat tidak hanya pemilu ya. Kalau pemilu memang dari dulu Indonesia itu tingkat partisipasinya lebih baik daripada Amerika. Ya. Tapi dengan catatan memang tingkat partisipasi politiknya itu dimobilisir atau menggunakan kesadaran sendiri gitu. Tapi paling tidak memang tingkat partisipasi di dalam ruang demokrasi itu sudah terbangun dengan baik dan orang itu tidak dikekang, kemudian tidak didorong-dorong, tidak diancam-ancam dalam mengekspresikan pilihan politiknya, gitu. Nah, kemudian ini saya akan menjelaskan selanjutnya eksistensi dan kekuatan-kekuatan politik pada masa Orde Baru. Jadi kekuatan politik pada masa Orde Baru itu apa saja, ya? Pada zaman Pak Harto ya, 32 tahun. Yang pertama, kekuatan rezim Orde Baru membatasi perkembangan kekuatan politik. Karena gaya pemerintahan tadi, ya sehingga tidak mudah kritik atau anti kritik, ya tidak mau diberikan masukan dan sebagainya. Nah, itu kemudian bisa membatasi perkembangan kekuatan politik. Yang kedua, kekuatan politik seperti birokrasi dan militer jadikan alat kekuasaan. Ya karena di zaman Orde Baru itu ada faksi ABRI, ya. Jadi ABRI, angkatan bersenjata itu ditarik ke ranah politik. Untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaan. Karena ABRI memang difungsikan sedemikian rupa untuk mendukung pemerintahan pada saat itu. Ya, ini menjadi kekuatan politik pemerintah. Kalau sekarang kan nggak boleh, ya. Bahkan ABRI nggak memiliki hak pilih. Kenapa? Berbahaya karena dia punya senjata. Ketika terjadi perbedaan politik, kemudian terjadi konflik, nah kemudian konfliknya bisa menggunakan senjata, ya bisa perang lah negeri ini. Maka sekarang dalam era reformasi ini TNI tidak memiliki hak pilih,
Ya, kapan TNI itu bisa melakukan ya sampai kemudian negara ini menjadi negara yang matang, yang dewasa dan sebagainya. Pada suatu saat nanti bisa memiliki hak pilih. Kemudian militer diberi fungsi yang luas dengan dua fungsinya, pertahanan dan sospol, ya. Ini bagian dari ciri khas dari kekuatan politik Orde Baru. Memang militer itu ditarik ke ranah politik. Yang keempat, Golkar jadikan alat kekuasaan yang dominan. Golkar sekarang masih ada ya, tapi Golkar sekarang Golkar dulu tentu berbeda. Meskipun juga tentu perbedaannya masih ada korelasinya ya. Begitu. Jadi Golkar itu memang sengaja diciptakan oleh rezim pemerintahan pada saat itu untuk melanggengkan kekuasaan. Dan lucunya, Golkar tidak mau disebut sebagai partai politik. Bagaimana organisasi politik yang ikut pemilu tapi tidak mau disebut partai politik? Ya itulah ya pemerintahan pada masa itu. Ya, dan kemudian Golkar selalu menang. Jadi kalau ada pemilu di rezim Orde Baru, Golkar itu sudah dipastikan menang. Gak usah ke dukun, gak usah ke pengamat politik atau pakar komunikasi politik, gak usah. Golkar itu pasti menang, begitu. Karena sistem birokrasi, ya, kemudian sistem organisasi di tengah masyarakat pun sudah terstruktur sistematis dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memenangkan Pak Harto menjadi presiden, dan Golkar pasti pemenang. Yang kelima, Soeharto membentuk patronase, ya, kesetiaan bawahan dengan atasan, sehingga atasan akan menyediakan pelindungan kepada bawahan seperti kekayaan, ya, jabatan. Contoh misalnya, kepala daerah itu dulu zaman Orde Baru itu tidak dipilih secara langsung seperti sekarang. Kepala daerah itu ditunjuk langsung oleh Pak Harto. Ya, Pak Harto maunya seperti apa? Artinya apa? Ini membentuk suatu patronase, balas budi politik, ya. Karena misalnya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan sebagainya, itu ketika melawan, ya dulu sampean yang memilih saya, yang nunjuk saya, kenapa melawan saya? Itulah kemudian membentuk suatu patronase, ya, kesetiaan bawahan dengan atasan. Karena tidak melalui proses demokratisasi yang benar. Kalau sekarang ya kita tidak bisa memprediksi siapa sebetulnya yang akan menang di Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Jawa Timur. Bisa punya kemungkinan. Kalau dulu kan nggak ada itu mekanisme proses demokratisasi pilkada, itu nggak ada. Tunjuk langsung oleh Pak Harto. Karena Pak Harto memang sengaja membentuk patronase politik. Selanjutnya adalah kekuatan politik Orde Baru, ya, masa Orde Baru, pemerintah Orba, ya, mendominasi dengan kebijakan fusi pada tahun 1971, sehingga lebih mudah dikendalikan. Kalau dulu zaman Bung Karno itu terjadi multipartai yang cukup ekstrim. Pak Harto nggak mau itu. Zaman Pak Harto itu diangkat menjadi presiden, ya tentu Pak Harto tidak mau politik-politik yang sangat dominan, sangat kental seperti zaman Bung Karno. Kemudian membentuk sebuah fusi. Fusi itu adalah pengintegrasian politik, penggabungan kekuatan politik yang sama atau mirip menjadi satu kekuatan. Misalnya, partai-partai yang nasionalis, berideologi nasionalis, misalnya seperti PNI dan beberapa partai yang lain, kemudian difusikan menjadi satu, yaitu adalah Partai Demokrasi Indonesia. Bukan PDIP ya. Dulu PDIP itu zaman Megawati ya. Partai Demokrasi Indonesia. Partai-partai yang berideologi Islam seperti Partai NU, Partai Masyumi, itu kemudian dan lain-lainnya itu difusikan menjadi wadah baru, namanya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Jadi P3, PDI itu sebetulnya hasil fusi dari Pak Harto. Sementara Golkar itu sengaja diciptakan oleh Pak Harto. Golkar itu sebetulnya golongan karya, ya. Dan kemudian secara sistematis terstruktur itu melanggengkan kekuasaan Orde Baru pada saat itu. Ya, makanya kemudian Golkar selalu dominan. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah materi atau pembahasan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Semoga Anda bisa memahaminya, mengidentifikasinya, kemudian menganalisis fenomena dinamika politik Indonesia kontemporer ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pancasila.